Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Indah-Handari, NIM 195211007, nomor absen 5, dari kelas MBS 5B UIN Raden Majid Surakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai penentuan biaya variabel dan melakukan evaluasi kinerja manajer. Diharapkan setelah menonton video ini kita akan paham apa perbandingan metode penentuan biaya variabel dengan biaya penuh, dan bisa mengetahui bagaimana metode perhitungan biaya variabel dan melakukan evaluasi kinerja manajer. Langsung saja kita ke studi kasus yang pertama. Pada studi kasus yang pertama kita akan menghitung penilaian persediaan. Di sini sudah terdapat data biaya produk untuk PT Murni. Nah, dalam penilaian persediaan kita akan menghitung dengan dua metode, yaitu PBV dengan PBP. Nah, dalam PBV ini BOP tetap tidak dimasukkan dan dianggap sebagai biaya periodik karena BOP tetap merupakan biaya kapasitas, sehingga apabila suatu periode sudah berjalan, maka manfaat yang disediakan oleh kapasitas juga akan hilang atau tidak melekat pada persediaan. Secara simpelnya, BOP tetap ini sudah hilang manfaatnya sejalan dengan berlalunya suatu periode. Nah, untuk metode PBV kita memasukkan ketiga biaya ini terlebih dahulu dan diperoleh jumlah biaya per unit sebesar 200.000, dan untuk PBP masih sama seperti sebelumnya, terdapat tambahan BOP tetap sebesar 25, maka diperoleh jumlahnya sebesar biaya per unit 225. Sebagai catatan, tidak ada persediaan pada PT Murni di awal, maka jumlah unit persediaan akhirnya kita hitung jumlah unit produksi sebesar 10.000 dikurangi jumlah unit yang terjual sebesar 8.000, diperoleh jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000 unit. Nah, dalam metode PBV, biaya persediaan akhirnya kita menghitung biaya per unit dikalikan 2.000 unit dari jumlah persediaan akhir ini diperoleh sebesar Rp400.000. Nah, untuk metode PBP, biaya persediaan akhirnya yaitu dengan menghitung biaya per unit sebesar 225 dikalikan 2000 unit dari jumlah unit persediaan akhir ini diperoleh sebesar 450.000. Di sini karena metode PBF tidak dimasukkan komponen BOP tetap, maka otomatis jumlah biaya persediaan akhir metode PBF lebih besar dibandingkan dengan metode PBP. Di sini selisih 50.000. Selanjutnya kita akan menghitung laporan laba rugi. Yang pertama kita menggunakan metode biaya variabel terlebih dahulu. Yang pertama yang akan kita cari adalah penjualan dengan menghitung harga jual per unit dikali jumlah unit, diperoleh 2.400.000. Lalu untuk biaya variabel terdapat harga pokok penjualan variabel. Dengan menghitung biaya per unit dikalikan jumlah unit yang dijual, diperoleh 1.600.000. Untuk margin kontribusinya, kita akan mengurangkan penjualan dengan biaya variabel, diperoleh sebesar Rp800.000. Untuk biaya tetap total, terlebih dahulu kita mencari BOP tetapnya. BOP tetapnya tadi yaitu sebesar 250.000, kita masukkan. Untuk biaya pemasaran sebesar 100. Nah, kita peroleh laba operasi mengurangkan antara margin dan biaya tetap total diperoleh 450.000. Nah, selanjutnya kita menentukan laporan laba rugi menggunakan metode penentuan biaya penuh. Penjualan masih sama seperti yang tadi sebesar 2.400.000, dan HPP-nya yaitu biaya per unit 225. Di sini dibuat tadi di sini dibagi biaya per unit dikali 8.000 unit diperoleh 7.800.000. Untuk laba kotor kita hitung dari penjualan dikurangi HPP, diperoleh
sebesar 600.000. Nih, pengurangan ini diperoleh 600.000. Nah, untuk biaya pemasaran dan administrasi tetap sebesar 100.000, maka laba operasinya kita kurangkan, yaitu sebesar diperoleh sebesar 500.000. Dari perhitungan ini diperoleh kesimpulan bahwa laba operasi metode PBB lebih besar dibandingkan dengan metode BPF. Hal ini karena BOP tetap tidak dimasukkan dalam metode BPF dan diperlukan sebagai biaya periodik dalam metode BPF. Namun metode PBB sebagai BOT tetap. Nah, di sini terdapat selisih ya, dan lebih besar hasilnya dalam metode penentuan biaya penuh. Lalu kita masuk ke studi kasus yang kedua. Dalam studi kasus yang kedua, kita akan mencari hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Di sini sudah terdapat data PT Doremi. Kita cermati dulu ini. Nah, di sini juga ada keterangan untuk tiap tahunnya mulai dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Ini mulai dari persediaan awal sampai persediaan akhir. Nah, yang pertama akan kita hitung adalah laporan laba rugi metode PBV maksud saya. Nah, yang pertama adalah penjualan. Penjualan diperoleh dari harga jual per unit dikali dengan jumlah unit penjualan. Harga jual tadi 10 dikali dengan unit penjualan pada tiap tahun. Ini, dan ini. Maka untuk setiap tahunnya diperoleh sebesar ini. 1.500.000 untuk tahun 2018, 1 juta untuk 2019, dan 2 juta untuk 2020. Nah, dalam biaya variabel total, kita menghitung HPP variabel terlebih dahulu. HPP variabel diperoleh sebesar 900. Nah, HPP variabel ini kita hitung terlebih dahulu. Nah, penentuan HPP variabel di sini kita menghitung persediaan awal terlebih dahulu, yaitu biaya per unit dikali dengan jumlah persediaan awal. Nah, di sini yang terdapat persediaan awal hanya tahun 2020. Nih, di sini 2020. Maka kita langsung hitung saja biaya per unitnya tadi. Maka diperoleh sebesar 300.000. Nah, untuk HPP, biaya variabel per unit dikali unit produksi diperoleh sebagai berikut. Nah, barang yang tersedia untuk dijual diperoleh sebagai berikut. Kita mengurangkan ini 900, dan ini ditambah diperoleh 1.200.000. Nah, untuk persediaan akhir, biaya per unit dikali unit persediaan akhir diperoleh sebagai berikut. Untuk HPP variabel untuk tahun 2018 diperoleh 900.000, untuk 2019 diperoleh 600.000, dan untuk 2020 diperoleh 1.200.000. Kita masukkan ke tabel atas HPP tadi nih. Nah, selanjutnya biaya pemasaran kita hitung dari biaya pemasaran dan administrasi umum dikali dengan unit penjualan. Nah, ini biaya ini dikali dengan unit penjualan, dimana setiap tahunnya yaitu 150 untuk tahun 2018, dan 100 untuk 2019, dan 200 untuk 2020. Kita peroleh sebesar ini. Nah,
maka kita dapat ketahui margin kontribusi totalnya yaitu 562.500.000 diperoleh dari penjualan dikurangi dengan BOP variabel total. Dan untuk 2019 nya kita peroleh 375 dan 2020 750.000. Selanjutnya biaya tetap total, yaitu kita menghitung BOP tetap terlebih dahulu. BOP tetap tadi adalah 150.000 per tahunnya. Kita masukkan saja di sini sama. Dan untuk BOP pemasaran tetap adalah sebesar 50.000 per tahun. Sama kita masukkan, maka diperoleh laba operasi sebagai berikut. Dihitung dari mengurangkan margin kontribusi total dengan biaya tetap total. Untuk tahun 2018 kita peroleh 362.500, untuk tahun 2019 175.000 dan untuk 2020 550.000. Oh ya, tadi dalam penentuan HPP variabel pada prosesnya adalah sebagai berikut ini. Nih, sudah ada keterangannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laporan laba rugi untuk metode PBP. Penjualannya kita hitung dari harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan. Harga jualnya tadi adalah sebesar 10. Nah, maka 10 dikali dengan jumlah unit penjualan di tahun 2018 150 diperoleh sebesar 1.500.000. Begitu pula untuk tahun 2019 dan 2020. Nah, untuk HPP nya kita cari terlebih dahulu, penjelasannya ada di bawah. Nah, persediaan awal kita peroleh dari biaya produksi per unit dikali unit persediaan. Unit persediaan tadi hanya terdapat di tahun 2020, yaitu sebesar 50.000 dikali dengan biaya produksi per unit diperoleh sebesar 350.000. Untuk HPP nya kita hitung dari biaya produksi per unit dikali unit produksi. Biaya produksi per unit sebesar ini dikalikan dengan unit produksi diperoleh 1.050.000. Nih, sama. Nah, lalu untuk barang yang tersedia dijual berarti kita tambahkan ini, dan 2020 350 ditambah dengan 1.050.000 sama dengan 1.400.000. Untuk persediaan akhir diperoleh dari biaya per unit dikali unit persediaan akhir. Biaya per unit tadi dikalikan unit persediaan akhir untuk tahun 2019 sebesar 50.000 diperoleh sebesar 350. Maka HPP nya kita peroleh sebesar 1.050.000, kita sum saja. Dan untuk 2019 1.050 dikurangi 350 diperoleh 700.000, dan untuk 2020 sebesar 1.400.000. Sebagai catatan, biaya produksi per unit diperoleh dari BOP tetap per unit tambah dengan biaya produksi variabel per unit. Dan untuk BOP per unit, BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi nomor per tahun. Dan untuk produksi per unit 1.150.000 dibagi dengan 150.000 unit ditambah dengan
tiga komponen biaya ini. Dikelora sebesar Rp7. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga. Kita menentukan metode penentuan biaya variabel dan melakukan evaluasi kinerja manajer. Di sini terdapat data operasi PT Mayora. Nah, untuk unit penjualan ditetapkan harga 25 per unit. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu biaya produk per unit. Pertama, untuk metode PBV adalah Rp10 untuk masing-masing tahunnya. Ini 10. Nah, jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, maka biaya produk menurut metode PBV adalah sebesar Rp20 untuk tahun 2019. Hal ini, nominal ini diperoleh dari BOP tetap ditambah dengan biaya produk sesungguhnya sebesar Rp10.000 dibagi dengan unit produksi, diperoleh Rp20, dan untuk tahun 2020 diperoleh sebesar Rp30. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungan laporan laba rugi dengan metode PBV. Untuk penjualan, kita hitung dengan harga jual per unit dikali jumlah unit yang dijual. Harga jual per unit sebesar 25 dikali dengan jumlah unit yang dijual untuk tahun 2019 sebesar 5.000, diperoleh sebesar 125.000. Dan untuk tahun 2020 harga jual sebesar 25 per unit dikali dengan jumlah unit tahun 2020 sebesar 10.000 diperoleh sebesar 250.000. Untuk HPP-nya diperoleh dari biaya per unit ini 10 dikalikan unit penjualan sebesar untuk tahun 2019 yaitu 5.000, maka diperoleh sebesar 50.000. Dan untuk tahun 2020 unit biaya produk per unit 10 dikali dengan jumlah unit yang dijual 10.000, maka diperoleh 100.000. Dan margin kontribusinya kita kurangkan, diperoleh 75.000, dan untuk tahun 2020 diperoleh 150.000. Lalu BOP tetapnya adalah sebesar 10.000. Ternyata sama antara tahun 2019 dan 2020. Kita masukkan ke sini. Lalu yang terakhir laba rugi operasi, kita hitung dengan mengurangkan margin kontribusi ini dengan BOP tetap. Untuk tahun 2019 maka 75.000 dikurangi dengan 100.000. Di sini berarti rugi ya, mengalami kerugian. Dan di tahun 2020 margin kontribusi sebesar 150 dikurangi dengan BOP tetap sebesar 100.000, kita mengalami keuntungan sebesar 50.000. Nah, sekarang kita hitung laporan laba rugi untuk metode PBV. Untuk penjualan, kita peroleh dari harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Harga jual per unit tadi adalah sebesar 25 per unit dikalikan jumlah unit yang dijual untuk tahun 2019 sebesar 5.000, maka diperoleh 125.000. Dan untuk tahun 2020 harga jual per unit 25 dikalikan dengan penjualan per unit sebesar 10.000 diperoleh 250.000. Untuk HPP-nya ini 20 rupiah dikalikan
dengan ini. Maksud saya untuk penonton HPP sudah ada di bawah ini, ternyata sudah saya hitung di awal dan saya lupa. HPP nya persediaan awal tadi di sini sebesar 100.000 dan harga pokok produksi yaitu biaya produksi per unit dikali unit produksi sebesar 200.000 untuk tahun 2019 dan 2020 sebesar 150.000. Maka barang yang tersedia untuk dijual sebesar 200 dan ini ditambahkan 100 sama 150 diperluas 250.000. Maka persediaan akhirnya adalah 100.000 tadi. Maka HPP yang kita peroleh yaitu 100 untuk tahun 2019 dan 250 untuk tahun 2020. HPP ini kita peroleh dari harga tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir ini. Kita masukkan ke sini. 100 dimasukkan ke sini HPP-nya. Maka kita peroleh laba rugi operasinya untuk tahun 2019 sebesar 25.000 dan untuk tahun 2020 tidak mengalami rugi maupun laba, jadi 0. Maka jika kita memposisikan sebagai seorang manajer, pendekatan yang akan dipilih adalah metode PPV. Berdasarkan data, diketahui bahwa PT Manyora mengalami peningkatan volume penjualan dari 5.000 untuk tahun 2019 menjadi 10.000 untuk tahun 2020. Mengalami peningkatan sebesar 5.000. Nah, jika diaplikasikan dalam laporan laba rugi PBF yang semula mengalami kerugian untuk tahun 2019, kerugian sebesar 25.000, maka mengalami laba sebesar 50.000 untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2020. Namun jika diaplikasikan dalam metode PBB untuk tahun 2019 kita mengalami untung sebesar 25.000 dan untuk tahun 2020 ternyata tidak ada untung maupun rugi. Maka dapat diambil kesimpulan sebaiknya sebagai seorang manajer kita menggunakan metode PBV agar lebih baik untuk evaluasi kinerja ke depannya. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. See you in the next video.